bukan tentang seberapa banyak firman yang Anda tahu, berbuah bicara tentang seberapa banyak firman yang Anda lakukan. Seberapa banyak firman yang Anda hidupi. Anda mungkin belum pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin tidak banyak ayat yang Anda tahu. Tetapi seberapa banyak yang Anda tahu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sesimpel ini. Yesus menyimpulkan hukum Taurat dengan satu hukum. Yaitu hukum apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal bunimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anda kalau nggak tahu Alkitab, Anda lakukan hukum terutama ini dengan segenap hatimu. Anda sudah melakukan seluruh hukum Taurat, kata firman Tuhan. Itu dulu satu deh jadi PR. Bisa nggak mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Bisa nggak mengasihi sesama seperti dirimu sendiri? Apa artinya? Jangan lakukan sama orang lain apa yang kamu nggak mau orang lain lakukan sama kamu. Kalau Anda nggak suka ditipu, jangan tipu orang lain. Sesederhana itu, lakukan itu. Kan Januari kita bicara soal berakar dalam Kristus dengan tema besar berbuah, fruitfulness di tahun 2026. Dan saya ingin membuka hari ini dengan khotbah hidup yang tidak berbuah. Hidup yang tidak berbuah. Mengapa orang Kristen ratusan ribu kali mungkin dengar khotbah, mungkin ribuan kali baca Alkitab, tapi kita lihat hidupnya tidak berbuah. Tidak berbuah itu seperti apa? Tidak bisa menguasai diri. Amsal 14 ayat 17 bilang, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana bersabar. Mungkin udah ngerti firman, udah baca firman, udah sering dengar ayat ini, tapi kemudian kalau emosi tidak terkendali, masih lekas marah, lekas gusar. Ada orang-orang yang tidak bisa menguasai lidah. Padahal udah tahu firman Tuhan bilang bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Orang Kristen yang udah jadi Kristen mungkin puluhan tahun. Tapi masih jatuh bangun dalam dosa. Udah tahu upah dosa adalah maut tapi terus hidup dalam dosa. Udah tahu bahwa takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan, tapi toh ya masih jahat sama orang. Kemudian udah tahu bahwa firman Tuhan bilang dalam Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Bahkan Mazmur 37 ayat 21 berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Tapi toh banyak orang Kristen yang ngutang gak bayar, katakan amin. Banyak di sini yang diutangin gak dibayar? Oh haleluya, banyak sekali tangan yang mengangkat ya. Judulnya Kristen, katanya hamba Tuhan, katanya pelayanan, tapi tidak mampu mengalahkan kebiasaan buruk. Saya kadang frustasi, bagaimana menasehati orang puluhan kali untuk berhenti vaping, berhenti merokok, berhenti buat hal-hal yang tidak baik, tapi toh tetap dilakukan. Bayangin kalau pendeta aja udah nggak tahu mesti ngomong apa mesti Tuhan yang turun bicara. Kenyataan bukan? Banyak orang Kristen dengar firman ratusan ribu kali, baca firman udah ratusan ribu kali, habisin Alkitab 10 kali. Tapi enggak berubah, enggak berbuah. Lalu firman itu jadi apa? Ibaratnya kita makan, enggak ada yang jadi energi, enggak ada yang jadi otot. Semuanya jadi lemak dan keluar ke jamban. Kita belajar sama-sama. Kenapa orang Kristen hidupnya enggak berbuah? Supaya saya rindu, hidup setiap kita berbuah. Amen. Yang pertama, kenapa orang Kristen dengar firman enggak berbuah? Yang pertama, karena tidak mengerti firman. Matius 13 kita lihat. Yesus bilang dalam Matius 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga sama-sama, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yesus bilang gini, orang yang dengar firman tapi nggak ngerti, datanglah si jahat dan merampas benih firman itu dari hatinya. Matius 13 ayat 23, Yesus berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan katakan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang
100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pahami, Yesus itu ngomong ini menjelaskan perumpamaan, jadi nggak ada maksud yang terselubung. Kalau Yesus menggunakan perumpamaan masih harus ditafsirkan. Tapi Yesus menjelaskan arti perumpamaan. Benih yang ditanam di pinggir jalan artinya orang yang dengar khotbah tapi nggak ngerti. Datanglah iblis mengambil benih itu dari hatinya. Kemudian benih yang ditanam di hati yang baik adalah orang yang dengar firman dan mengerti. Dikatakan sampai begini, Yesus bilang gitu. Dan karena itu ia berbuah. Dan karena itu, karena apa? Karena mengerti. Anda dengar firman harus mengerti. Mohon maaf. Banyak orang yang pengen terlihat hebat. Banyak orang yang pengen kelihatan kalau dia sekolah teologi itu tingkat tinggi. Banyak orang yang pengen kelihatan dia kuliah itu sampai S3. Jadi kalau khotbah, kalau bicara bahasanya tinggi banget. Sampai orang gak ngerti. Pakai istilah-istilah ilmiah, bahasa Latin, bahasa Ibrani. Sampai orang keblinger ngedengerinnya. Tapi kalau saya mau bilang gini. Kalau Yesus aja yang notabene fasih berbahasa Yahudi, Hebrew, Ibrani. Tapi dia khotbah dan mengajar dengan bahasa Aramik yang merupakan bahasa pasar, bahasa sehari-hari. Supaya bisa dimengerti oleh segala kalangan dari bawah maupun atas. Kita sebagai pengajar firman Tuhan, jangan sok khotbah pakai bahasa tinggi. Karena kalau tidak dimengerti bagaimana mau dihidupi. Ini buat para pengajar. Saya kasih cerita jujur aja. Waktu saya lagi siapin firman, sometimes saya pengen memberi impresi yang baik. Supaya orang memuji saya dan berkata, wah khotbah Pastor Henny keren sekali. Bahasanya mantap gitu. Jadi kadang-kadang gue bikin susah tuh khotbah, ngerti gak sih? Gue pikir, wah gue harus belajar bahasa Ibraninya apa nih. Supaya gue bisa jelasin dan orang langsung, hebat tuh Pastor Henny lo, dia ngerti lo bahasa Ibraninya lo, wah keren, cocok S2 ya kan. Tapi saya kasih tahu, Yesus pakai bahasa pasar. Dia bisa bahasa Ibrani tapi dia pakai bahasa sehari-hari. Supaya tujuannya gini, orang ngerti. Karena firman itu kalau tidak dimengerti tidak bisa dihidupi. Jangan khotbah yang susah-susah, sampai orang juga pulang susah payah. Pulang menderita. Saya kasih tahu, kita harus bisa ngerti firman. Jadi kalau nggak ngerti mesti nanya, jangan sok tahu. Jangan langsung begini, gue tahu maksudnya apa. Kadang saya suka lucu, ini bercanda apa adanya yang ada di ICI ya. Ini yang bawa pengumuman ataupun khotbah berkat ya, di akhir ya, pasar-pasar ya sama pengumuman. Harus dengerin pengkhotbah apa. Jangan saya sama Pastor Jojo khotbahnya apa, dia sok-sok naik ke panggung kasih konklusi. Ya karena itu ya saudara-saudara ya, kita semua harus rajin menabung. Harus rajin menabur ya Bapak Ibu ya. Rajin menabung. Padahal khotbahnya tentang harus ngerti firman. Kadang-kadang saya geli gitu duduk di kursi. Suami saya khotbahnya apa, yang konklusi sok-sokan beda gitu loh. Ya ampun. Look, gak usah sok impresi orang. Khotbah yang sederhana, bicara yang sederhana supaya dia mengerti. Jemaat harus ngerti. Makanya kalau datang ke gereja harus menyimak. Jangan main HP, jangan lirik kanan kiri, apalagi tidur. Karena kalau Anda ke gereja dengar firman gak ngerti, hidup Anda gak berbuah. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, mengapa hidup orang Kristen gak berbuah? Yang kedua, karena tidak bertekun dalam firman dan tidak menghidupi firman. Matius 13 ayat 20, kita baca sama-sama. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Langsung meragukan Tuhan.
22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, banyak orang Kristen itu yang semangat di awal aja. Begitu datang ke gereja, dengerin pengkhotbahnya, khotbah. Terpesona. Bagus loh khotbahnya loh, bagus. Lu udah pernah ke ICI? Khotbahnya bagus di sana. Oke, semangat. Tapi pulang gak merenung firman. Dengar firman hanya di gereja seminggu sekali. Terus Anda berharap berbuah, gak bisa. Firman yang Anda dengar di setiap ibadah, dicatat, malam direnungin. Di jalan bahkan ngobrol sama istri. Lu tadi ngerti gak? Ibu Heni khotbah apa? Diajak ngobrol pasangannya. Nanti pulang istri-istri harus ngomong sama suaminya. Lu dengerin khotbah gak tadi? Ngerti gak dia khotbah apa? Jangan celengak-celengok, tahu soal berkat kan? Ya ampun. Yang suami juga gitu ke istrinya. Lu dengerin gak tadi khotbahnya? Ngerti gak? Anak-anak, suami saya. Tiap kali anak saya habis pulang gereja. Yang dicek apa? Tadi khotbahnya apa? Harus kasih ringkasan ke papahnya. Jadi anaknya tuh yang nyimak baik-baik. Soalnya tahu, ntar malam gue ditanya papa. Kalau dengar firman harus menyimak. Lalu direnungkan. Anda harus bertekun dalam firman. Nah besok pulang ke rumah, Anda baca firman. Tiap hari baca firman. Ada yang bilang gini, Bu Heni khotbah katanya kita gak perlu baca Alkitab tiap hari. Aduh, lain kali itu dengar firman tuh baik-baik. Saya bilang kita harus merenungkan firman setiap hari. Artinya ya harus dibaca. Tapi bukan hanya berhenti sekedar baca. Tapi merenung. Artinya gini, setelah baca dipikirin, direnungin. Maksudnya apa ya? Kalau baca tuh sambil lalu. Merenung lebih dalam dari sekedar membaca. Bagaimana merenung tanpa membaca? Langsung keluar gosip. Ibu Heni bilang jangan baca Alkitab tiap hari. Bu Heni juga gak baca Alkitab tiap hari. Kacau nih orang Kristen emang ya. Dibilang merenung berarti lebih dalam dari membaca. Ibaratnya gini, lu kalau makan itu jangan cuma masuk mulut, dikunyah gitu loh. Masa gue ngajarin jangan makan, kan terbalik ya. Gimana? Ayo, dengar firman, direnungkan. Kita lihat ayatnya. Yakobus 1, ayat yang ke-22. Sama-sama, tetapi hendaklah kamu menjadi, multimedia bisa bantu? Yakobus 1, ayat 22. Ya, 321. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengarkan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dengar baik, Anda kalau mau berbuah, yang pertama untuk bertumbuh harus konsisten bertekun dalam firman, katakan amin. Yang kedua, Anda harus untuk berbuah, Anda tidak boleh hanya mendengar, tapi melakukan. Jadi waktu mendengar bukan untuk dilupakan. Dengar, bertekun, dan dilakukan. Berbuah bukan tentang seberapa banyak firman yang Anda tahu. Berbuah bicara tentang seberapa banyak firman yang Anda lakukan. Seberapa banyak firman yang Anda hidupi. Anda mungkin belum pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin tidak banyak ayat yang Anda tahu. Tetapi seberapa banyak yang Anda tahu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Amen. Seberapa banyak firman yang Anda tahu, coba lakukan dengan sungguh-sungguh. Sesimpel ini. Yesus menyimpulkan hukum Taurat dengan satu hukum. Yaitu hukum apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal bunimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Anda kalau nggak tahu Alkitab, Anda lakukan hukum terutama ini dengan segenap hatimu. Anda benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Anda sudah melakukan seluruh hukum Taurat, kata firman Tuhan. Amen. Itu dulu satu deh jadi PR. Bisa nggak mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan seluruh hidupmu. Bisa nggak mengasihi sesama seperti dirimu sendiri? Apa artinya? Jangan lakukan sama orang lain apa yang kamu nggak mau orang lain lakukan sama kamu. Matius 7:12 Yesus jelasin. Kalau Anda nggak mau Anda nggak mau makan makanan basi, jangan kasih makanan basi kepada pembantumu. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, itu hukum kasih. Kalau Anda tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kalau Anda tidak mau dipermalukan, jangan mempermalukan orang lain. Kalau Anda nggak suka digosipin, jangan gosipin orang lain. Kalau Anda nggak suka ditipu, jangan tipu orang lain. Sesederhana itu, lakukan itu. Beberapa orang ngata-ngatain saya di sosial media, di YouTube, dan bilang khotbah Ibu Heni itu cetek. Saya akui, khotbah saya memang sangat sederhana. Sesederhana memberi peringatan, dilarang buang sampah sembarangan. Pertanyaan saya, berapa banyak orang yang masih buang sampah sembarangan? Khotbah saya sangat sederhana, tapi saya percaya Tuhan pakai saya dengan cara yang sesederhana ini supaya orang menghidupinya. Karena orang perlu ngerti buat menghidupi. Segampang ini, saya khotbah tentang jangan berhutang. Masih banyak gak orang Kristen yang suka ngutang? Saya khotbah tentang belajar kata cukup. Masih banyak gak orang Kristen yang serakah? Saya khotbah tentang jangan menghakimi. Masih banyak gak orang Kristen yang suka menghakimi? Saya khotbah tentang jangan berbuat jahat. Orang Kristen masih suka bikin jahat? Saya bicara tentang mengampuni. Berapa banyak kita yang sudah mengampuni? Saya khotbah tentang jangan aji mumpung. Berapa banyak orang Kristen yang masih aji mumpung? Saya khotbah tentang suami jangan kasar sama istri. Istri harus tunduk sama suami. Berapa banyak suami yang masih kasar dan istri yang masih nanduk suaminya. Saya khotbah tentang anak harus hormat sama orang tua. Berapa banyak anak yang menemukan sangat sulit hormat sama orang tuanya. Saya khotbah tentang marketplace, bagaimana sebagai pegawai kita kerja ikut orang harus excellent, memberikan yang terbaik supaya nama Tuhan gak dipermalukan. Tapi berapa banyak orang Kristen di marketplace yang malu-maluin Tuhan. Khotbah saya sangat sederhana. Tapi berapa banyak kita sudah melakukan yang sederhana itu. Yohanes 14 ayat 21 Yesus bilang begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tanda mutlak orang mengasihi Allah adalah dia taat perintah Allah dan melakukannya. Katakan amin. Apakah Anda mengasihi Allah? Gak usah banyak bicara. Lakukan aja firman Allah. Tuhan tahu kamu cinta dia. Amin. Saya akhiri yang terakhir. Mengapa hidup orang Kristen tidak berbuah? Yang pertama tadi karena tidak mengerti. Yang kedua tadi karena tidak bertekun dan menghidupi. Yang ketiga karena membangun kebenaran diri sendiri. Ini bahaya banget. Orang yang membangun kebenaran diri sendiri tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita lihat firman-Nya. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sama-sama yuk. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran diri sendiri itu begini, orang tuh kalau udah punya keyakinan dalam diri dia tentang suatu hal, tentang sebuah prinsip, dia biasanya sulit menerima prinsip orang lain. Paham ya? Biasanya sulit menerima pendapat orang lain, karena dia punya pendapat dia sendiri gitu loh. Jadi kebenaran diri sendiri adalah gini, orang-orang yang selalu tuh punya pembelaan diri ketika dikasih tahu. Kalau dengar khotbah selalu menolak. Perhatikan di Instagram saya. Kan sering tuh saya upload khotbah pendek kan. Selalu ada orang-orang yang gak setuju. Langsung komen, gak segampang itu ya Bu Heni ya. Bisa menghargai suami. Ibu Heni enak, punya suami baik. Bu Heni gak tahu suami saya. Diceritain kejelekan suaminya di Instagram saya. Itu saya udah ngeri tuh, itu suaminya apa gak baca gitu ya. Dia permalukan suaminya di Instagram saya.
Kalau Bu Heni punya suami kayak saya gini. Oke lah. Saya khotbah kan khotbah firman, bukan pendapat saya. Tapi dia lawan. Khotbah saya apa lagi? Menghormati orang tua apapun keadaannya. Bu Heni ngomong enak, Bu Heni hidupnya enak dalam kekayaan. Saya hidup susah, menderita, orang tua saya gak pernah ngurus saya. Ngatain banyak. Yang dilawan firman terus. Orang yang punya kebenaran diri sendiri tidak akan tunduk sama kebenaran Allah. Dengar firman dilawan, dengar firman dilawan. Dengar pendeta khotbah langsung diomongin gini. Dia ngomong gampang. Selalu gitu kan? Ngomong sih enak, ngejalanin susah. No, semua yang saya khotbahin saya hidupin. Saya bisa menghormati orang tua saya yang gak ngurus saya dari kecil. Saya bisa menghormati mertua saya yang awalnya tidak baik sama saya. Saya kerja sungguh-sungguh meskipun digaji kecil sama atasan saya dulu. Banyak hal yang saya khotbahin ini, saya gak asal khotbah, saya udah lewatin semua ini. Tapi orang selalu melawan firman, sedangkan saya berusaha melakukan firman. Saya pegang prinsip, mungkin saya gak tahu banyak, tapi saya mau melakukan semua firman yang saya tahu. Bapak Ibu, kalau Anda terus membela dirimu, menolak firman, tidak mau ditegur, Anda tidak akan pernah berbuah. Anda tidak akan pernah jadi dewasa. Orang yang selalu membela diri adalah tanda dia tidak merasa bersalah. Bagaimana mau berubah? Orang kalau nggak merasa bersalah nggak akan berubah. Susah. Makanya yang paling penting firman Tuhan berkata, sadarlah sebaik-baiknya. Anda harus sadar Anda salah. Dengar firman Tuhan, bertobat sungguh-sungguh baru bisa berbuah. Amin. Yakobus 1 ayat 21 bilang gini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi kalau dengar khotbah tuh jangan dilawan, jangan keras hati. Terimalah dengan lemah lembut. Firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, kata firman Tuhan. Katakan amin. Kita butuh firman. Kalau ditegur sama pasangan, kalau ditegur sama atasan, jangan selalu membenarkan diri. Orang yang selalu mencari pembenaran diri sendiri tidak akan berbuah. Tidak akan jadi dewasa. Saya akhiri Lukas 16 ayat 15. Yesus berkata, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saudara, kita boleh aja membela diri, tapi Tuhan yang tahu hati kita. Amen. Yuk, jangan keras hati. Kalau Anda mau hidupmu berbuah, udah jadi Kristen berapa lama? Udah dengar khotbah berapa kali? Pengetahuanmu berapa banyak? Hafal ayat berapa banyak? Udah habisin Alkitab berapa kali? Saya tantang Anda, pertama, mengertikah firman? Yang kedua, menekuni firman dan menghidupikah firman? Yang ketiga, pastikan Anda tidak membangun kebenaran diri sendiri. Tapi selalu punya hati yang lemah lembut untuk diajar firman dan mau menghidupi dan berubah. Katakan amin. Saya berdoa supaya hidup Anda berbuah dan hidup Anda jadi berkat yang mempermuliakan Allah. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan menolong kami. Supaya kami boleh memahami setiap firman yang kami dengar. Kami gak cuma datang ke gereja, dengar khotbah. Tapi kami mau memahaminya, menekuninya, merenungkan firman, melakukannya dalam hidup kami. Dan kami mau tunduk kepada kebenaran Allah yang memerdekakan kami. Yang membuat kami menang dalam setiap masalah di hidup ini. Tuhan, permuliakanlah namamu dalam hidup setiap kami. Tolong kami untuk jadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya jadi pendengar saja. Berkati setiap rumah tangga dalam pergumulan mereka, hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong kasih hikmat. Biarlah Roh Kudus selalu menolong, mengingatkan kami akan firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang membuat kami bijaksana Tuhan. Firman-Mu lah kebenaran dan satu-satunya pegangan dan nasihat terbaik dalam hidup kami. Berkati hidup kami terus jadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ini berkati sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. Take care. God bless you.